Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dengan mata kuliah Geometri Analitik, di mana kami beranggota dengan saya sendiri, Zulekhatun Nurlia dan Abid Al-Fatah. Di sini kami akan menjelaskan tentang tempat kedudukan atau lokus. Definisi dari tempat kedudukan atau lokus adalah himpunan titik-titik yang memenuhi suatu syarat tertentu yang diberikan, atau bisa juga diartikan sebagai lintasan dari suatu titik yang bergerak yang dibatasi oleh satu atau beberapa syarat. Dalam geometri, titik biasanya disimbolkan dengan nokta, di mana titik itu sendiri tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai panjang maupun luas, apalagi volume. Selanjutnya yaitu sebelum ke tempat kedudukan, di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan titik terhadap garis. Dikatakan titik terletak pada garis, itu bisa disebut bahwa garis itu melalui titik. Ini adalah gambarnya. Yang kedua, titik terletak di luar garis berarti garis tidak melalui titik. Berikutnya yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Pertama, titik terletak dalam bidang itu dapat diartikan sebagai bidang berarti melalui titik tersebut. Ini gambarnya. Terus, titik terletak di luar bidang dapat diartikan bahwa bidang sama sekali tidak melalui titik tersebut. Ini gambarnya. Selanjutnya yaitu kedudukan garis terhadap garis. Dua garis saling berhimpit jika terdapat lebih dari satu titik persekutuan atau titik potong. Jadi ini gambarnya. Selanjutnya, dua garis saling berpotongan jika terdapat tepat satu titik persekutuan atau titik potong. Ini seperti ini gambarnya. Terus, selanjutnya, dua garis saling sejajar jika tidak ada satupun titik persekutuan. Selanjutnya, dua garis saling bersilangan jika tidak saling berpotongan, tidak saling sejajar, dan tidak terletak pada satu bidang. Ini gambarnya. Terus, bab selanjutnya yang kita bahas yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Garis terletak pada bidang jika terdapat lebih dari satu titik persekutuan. Jadi begini ya, gambarnya di sebelah kanannya. Garis sejajar pada bidang jika sama sekali tidak terdapat titik persekutuan. Ini gambarnya di sebelah kanannya. Selanjutnya, garis berpotongan pada bidang jika terdapat tepat satu titik persekutuan atau titik tembus. Ini gambarnya di sebelah kanan pernyataan. Untuk selanjutnya yaitu kedudukan bidang terhadap bidang. Dua bidang saling berhimpit jika setiap titik satu bidang juga terletak pada bidang lainnya. Ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya, dua bidang saling sejajar jika tidak ditemukan satupun titik persekutuan. Untuk selanjutnya, dua bidang saling berpotongan jika terdapat tepat satu garis persekutuan.
Untuk selanjutnya, perhatikan kubus di samping ini. Di sini ada pernyataan bahwa A adalah sebuah titik pada kubus ABCD EFGH. AB adalah garis dari kubus ABCD EFGH disebut rusuk dari kubus. ABC adalah sebuah bidang pada kubus. Terus ABCD EFGH disebut juga sisi pada kubus. Kedudukan titik A dan garis AB ini sama dengan A itu berada dalam garis AB. Kemudian kedudukan titik E dan garis GH ini sama dengan E ini berada di luar garis GH. Kedudukan titik B dan bidang ABCD sama dengan titik B berada di dalam bidang ABCD. Kedudukan titik G di bidang ABFE sama dengan titik G berada di luar bidang ABFE. Untuk yang lainnya bisa dibaca sendiri ini sampai nomor 10. Selanjutnya, yang kita akan bahas yaitu tempat kedudukan titik. Cara mencari tempat kedudukan titik itu bisa melalui dua cara. Yang pertama yaitu suatu titik dapat dianggap sebagai titik potong suatu garis lengkung maupun garis lurus dan suatu luasan. Letak suatu titik yang variabelnya dapat ditunjukkan dengan F1 X, Y, Z, lambda 1, lambda 2, lambda 3, sampai lambda N sama dengan 0. F2, X, Y, Z, lambda 1, lambda 2, lambda 3, sampai lambda N sama dengan 0. F3, X, Y, Z, lambda 1, lambda 2, lambda 3, sampai lambda N sama dengan 0. Jika ada N-2 hubungan antara lambda 1 di mana lambda 1 berderajat 1, misalnya Q1, lambda 1, lambda 2, lambda 3, sampai lambda N sama dengan 0. Q3 pun juga sama, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda N sama dengan 0. Sampai dengan Qn-2, lambda 1, lambda 2, lambda 3, sampai lambda N sama dengan 0. Maka dari N plus 1 persamaan ini, lambda 1, lambda 2, lambda 3, sampai lambda N, dapat dieliminasi dan diperoleh persamaan di mana f, x, y, z sama dengan 0. Jika ada N-1 hubungan antara lambda 1, misalnya G1, lambda 1, lambda 2, lambda 3, sampai lambda N sama dengan 0 sampai dengan Gn-1, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda N sama dengan 0, dengan mengeliminasi lambda 1, lambda 2, lambda 3, sampai dengan lambda N, dari N plus 2, persamaan akan terdapat dua persamaan dalam, di mana F1 X, Y, Z sama dengan 0 dan F2 X, Y, Z sama dengan 0. Jadi, tempat kedudukan titik itu berupa suatu garis lurus ataupun garis lengkung. Untuk cara yang kedua yaitu tempat kedudukan pula dapat dicari persamaannya dengan menjalankan koordinat-koordinatnya. Definisinya yaitu suatu tempat kedudukan dari titik-titik adalah suatu himpunan titik-titik yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, semua titik anggota dari himpunan mempunyai sifat yang sama. Yang kedua, semua titik yang mempunyai sifat itu adalah anggota dari himpunan titik itu. Kita dapat mencari hubungan antara koordinat-koordinat X, Y, Z dari titik-titik yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
Jika hanya terdapat satu persamaan dalam X, Y, Z, maka tempat kedudukannya itu berupa luasan. Dan jika ada dua persamaan, maka tempat kedudukannya itu berupa garis lurus ataupun garis lengkung. Untuk contoh soal, misalnya ditanyakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan garis-garis lurus Y sama dengan 0, Z sama dengan C, dan Y sama dengan MX, Z sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya bisa dibaca sendiri. Dari cara penyelesaiannya, jadi jarak T sampai garis 1 itu sama dengan garis T sampai garis 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa TS sama dengan TK, maka TS kuadrat pun juga sama dengan TK kuadrat. Sehingga persamaannya nanti dimasukkan ke dalam TS sama TK. Setelah kita jabarkan, itu kita mendapatkan atau terdapat M0 kuadrat, X0 kuadrat, min M kuadrat, Y0 kuadrat, min 2M X0, Y0, plus buka kurung 2C plus 2CM kuadrat, tutup kurung Z0, min C kuadrat, min C kuadrat, N kuadrat. Karena hubungan ini berlaku untuk setiap titik dari tempat kedudukan, maka terdapat persamaan tempat kedudukan, di mana persamaannya yaitu M kuadrat X kuadrat min M kuadrat Y kuadrat min 2MXY plus 2C buka kurung 1 plus M kuadrat tutup kurung Z min C kuadrat buka kurung 1 plus M kuadrat tutup kurung sama dengan 0. Persamaan itu merupakan suatu luasan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang tempat kedudukan garis. Jadi sebelum itu, pengertian garis adalah himpunan titik-titik yang mempunyai panjang. Suatu garis yang bentuk dan letaknya berubah-ubah membentuk suatu luasan. Misalnya pada persamaan garis F1, XYZ, lambda 1, lambda 2, lambda 3, sampai lambda N sama dengan 0. F2-nya XYZ, lambda 1, lambda 2, lambda 3, sampai lambda N sama dengan 0. Persamaan luasan akan terdapat apabila ada N plus 1 persamaan. Jadi, ada N-1 hubungan antara lambda 1, lambda 2, lambda 3 sampai lambda N. Misalnya Q1, lambda 1, lambda 2, lambda 3 sampai lambda N sama dengan 0. Q2-nya lambda 1, lambda 2, lambda 3 sampai lambda N sama dengan 0. Sampai dengan Qn-1, lambda 1, lambda 2, lambda 3 sampai lambda N sama dengan 0. Dari N plus 1 persamaan lambda 1, lambda 2, lambda 3 sampai dengan lambda N dapat dieliminasi dan terdapat satu persamaan dalam X, Y, Z. Misalnya F, X, Y, Z sama dengan 0. Untuk selanjutnya, yang kita bahas yaitu tempat kedudukan di dalam ruang. Tempat kedudukan itu bisa disingkat dengan TK. Adalah himpunan titik-titik yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. TK mungkin hampa, jadi ini tanda hampa. Salah satu titik berupa kurva, di mana nanti bisa berbentuk garis lengkung maupun garis lurus. Bisa berupa permukaan juga atau bidang, ataupun seluruh ruang itu sendiri. Dalam menghadapi masalah TK atau tempat kedudukan, kita mempunyai cara-cara menyelesaikan sebagai berikut. Untuk yang pertama, kita mengambil titik X0, Y0, Z0 sembarang pada TK, lalu mencari hubungan-hubungan yang diperoleh variabel X, Y, Z, dieliminasi sehingga didapat hubungan-hubungan antara X0, Y0, Z0 saja.
dengan menghapus indeks 0 dari hubungan tersebut, atau bisa dikatakan menjalankan titik X0, Y0, Z0 diperoleh TK yang dinyatakan. Untuk cara yang kedua atau langkah yang kedua yaitu adanya atau munculnya parameter dengan mengeliminasi parameter-parameter tersebut diperoleh TK yang dinyatakan. Kalau terdapat N plus 1 hubungan N buah parameter, maka TK merupakan permukaan. Kalau N plus 2 hubungan dengan N buah parameter, maka TK merupakan kurva. Untuk catatannya yaitu titik dapat diwakili oleh vektor posisi titik tersebut. Hal ini memungkinkan kita menggunakan vektor. Untuk langkah yang ketiga yaitu dengan pengambilan titik sembarang X0, Y0, Z0 pada TK di samping parameter yang ada atau yang muncul. Pelenyapan atau eliminasi parameter dan menjalankan X0, Y0, Z0 tersebut menghasilkan TK yang dinyatakan. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami hari ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.